Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mams. Apa kabar, Mams semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya, Mams ya. Amin. Kegiatanku kali ini aku nggak banyak beberes rumah, Mams. Beresnya juga cuma sapu dan ngepel yang selewat-selewat aja. Karena suami aku lagi kurang sehat, jadi aku fokus untuk masak buat makanannya aja. Ini aku lagi rebusin telur sama bikinin bubur. Nah, sambil nungguin itu aku mau nyiapin ikan kembung yang mau aku goreng buat anak-anak aku dan aku, Mams. Karena suami aku nggak makan ini ya, Mams ya, karena beliau lagi diare. Nah, ini tuh tadi ikannya tuh dari freezer, jadi aku keluarin dulu untuk cairin esnya. Ini udah agak cair ya, beberapa udah cair sih memang. Nah, aku bersihin lagi dan aku slice dulu badan ikannya karena mau aku goreng. Nah, gorengnya juga aku nggak pakai ribet ya, Mams ya. Bumbunya juga bumbu yang sederhana aja karena hari ini itu mood aku kurang baik, Mams, karena ya itu suami aku kurang sehat, jadi kebawa pikiran semua jadi campur aduk gitu loh, Mams. Nah, beres aku nge-slice badan ikannya, aku mau pakein bumbu ikannya cuma pakai garam aja, Mam, supaya ada rasa aja, gurih-gurih gitu. Udah nggak pakai apa-apa lagi, aku nggak pakai kunyit dan bumbu lainnya. Ini aku campur rata-rata dulu, baru aku diemin kurang lebih 30 menit biar meresap bumbu garamnya ya, Mams ya. Sambil nunggu itu aku mau ngecek bubur yang aku bikin tadi. Ini buburnya juga aku cuma pakai dari nasi yang ada di Magicom. Terus aku tambahin pakai kaldu ayam dan minyak wijen aja, Mams. Oke, sambil nunggu itu juga aku mau bikin bakwan jagung. Karena kebetulan yang ada di kulkas adalah jagung ya, Mams ya. Dan emang aku rencana beberapa hari lalu emang mau bikin bakwan jagung. Ya udah deh, aku bikin untuk ya kayak topping-topping buburnya bisa juga buat makan aku dan anak-anak aku, jadi temennya ikan ya, Mams ya. Cuma kali ini bakwan jagung yang aku mau bikin itu aku mau blender dulu, Mams. Jadi dia teksturnya nanti jadi halus gitu loh. Udah ada yang pernah coba belum, Mams, bikin bakwan jagung yang dia pakai teksturnya tuh halus gitu loh, jadi nggak berbulir jagung gitu. Itu lebih enak loh menurut aku ya, karena manis jagungnya tuh jadi merata gitu loh, Mams. Makanya kalau bikin bakwan jagung pakainya ya jagung manis ya, karena ada yang jagung yang biasa juga yang tawar gitu rasanya. Setelah cuci bersih pakai saringan ya, Mams ya, biar kadar airnya nggak banyak gitu loh. Karena nantinya pada saat kita ngolah dengan tepungnya itu nggak kita tambahin air lagi, Mams. Jadi udah aja dari blenderan itu langsung dicampur dengan adonan tepung. Jadi pada saat nyucinya ditirisinnya pakai tirisan itu supaya airnya turun gitu loh, Mams. Nah, ini aku mau bersihin dulu kulit wortel karena aku cuma mau pakai bahan-bahannya cuma jagung, wortel dan daun bawang aja. Setelah itu si jagung yang udah di blender tadi aku campurin dulu sama tepung bakwan mereknya Kobe ya, Mams ya. Boleh dicoba kalau mau sama-sama mereknya ya. Aku pakai 1 saset dulu, lalu aku campur rata semua. Ingat, Mams ya, jangan tambah air lagi karena nanti jadinya terlalu encer. Setelah ini aku mau parut wortelnya aku parut ya, Mams ya, karena jagungnya pun di blender ya halus. Jadi kalau misalnya wortelnya dipotong kecil-kecil nanti rasanya timpang gitu loh, Mams. Teksturnya tuh jadi nggak ngeblend gitu di mulut kitanya gitu. Kecuali kalau emang jagungnya nggak di blender yang seperti aku biasa bikin juga, yaitu biasanya wortelnya ya aku cuma potong kecil-kecil. Tapi karena ini di blender jadi diparut wortelnya ya, Mams ya. Dan daun bawangnya dipotong iris tipis-tipis gitu. Nah, setelah itu aku mau tambah lagi ini tepung Kobe-nya. Jadi totalnya pakai 2 saset tepung Kobe bakwan ya, Mams ya. Nah, kita aduk rata si adonannya itu dengan tepungnya itu. Kenapa harus 2? Karena teksturnya harus pas, Mams. Kalau misalnya terlalu lembek juga nanti dia pecah saat kita ngegorengnya. Jadi emang harus pas. Kurang lebih kayak gini ya, Mams ya. Nah, sambil nunggu minyaknya panas, ini aku mau ngupasin telur rebus yang tadi aku buat untuk topping bubur suami aku.
Nah, sekedar untuk info aja, aku rasa sih mams juga udah pada tahu ya kalau kita ngupas telur rebus itu di air dingin biar gak potel-potel gitu loh, dan nanti jadinya bagus gitu loh kupasannya. Nah, ini buburnya udah jadi juga, aku pakein bawang goreng sama daun parsley buat dimakan sama suami aku, nggak banyak karena dia lagi nggak mood makan, cuma setidaknya harus ada masuk ya mams ya. Nah, ini aku masak bakwannya. Kalau untuk bentuk itu bebas ya mams ya, aku bentuknya gini biar sekali makan juga udah puas gitu loh, nggak terlalu kecil nggak terlalu besar. Kalau terlalu besar juga jadi enek gitu ya mams ya. Dan keringnya juga kuningnya seperti ini ya mams ya, jangan terlalu gosong karena kalau terlalu gosong nanti itu manis dari jagungnya juga nggak kerasa gitu karena gosong. Jadi pasnya harus warna yang tadi ya mams ya. Oke, ini aku sambil masukin lagi nih adonan bakwannya. Aku bikin emang cukup banyak biar bisa juga buat cemilan anak aku yang kecil gitu loh. Kalau dia lagi nggak mood makan nasi, dia tuh suka yang goreng-gorengan begini nih, dia suka. Jadi aku bikinnya agak lebih banyak gitu. Nah, kurang lebih kayak gini nih mams, nih kuningnya tuh enak tuh kayak gitu ya mams ya. Alhamdulillah bakwan jagung aku udah beres. Ini sekarang aku mau balikin ikan kembung aku. Seperti biasa ya mams ya, aku ribet banget kalau udah namanya goreng-goreng ikan karena aku takut sama minyaknya mams, jadi ya gitu harus pakai tameng. Nah, begini ya hasilnya mams ya. Nah, kurang lebih dalamnya nanti kayak gini nih mams. Rasanya tuh manis gurih gitu loh mams. Ikan aku juga udah jadi, sekering ini aja udah cukup. Karena aku males ngulek, sebenarnya lebih enak kalau pakai sambal ulek. Jadi aku bikin ini sambal kecap. Aku juga nggak pakai cabenya, nggak pakai cabai merah gendot, aku pakainya cabai hijau. Karena yang makan ini cuma aku sama anak aku yang pertama, suami aku nggak mungkin makan karena lagi diare. Jadi ini buat aku sama anakku pertama biar nggak terlalu pedas ya, pakainya cabenya ya cabai rawit hijau saja. Gitu mams. Oke, tetap ya harus ada persambelan gitu, saus-sausan karena kurang enak kalau makan ikan dan goreng-gorengan tanpa itu ya mams ya. Nah, kurang lebih nanti hasilnya kayak gini, nanti dia mencair sendiri dari bawangnya, ngeluarin kayak air-air gitu deh, jadi nggak akan sekental itu. Oke, ini aku lanjut makan dulu ya mams ya untuk ngisi tenaga supaya bisa berpikir dan berkegiatan lebih lagi. Jadi aku makan, kebetulan emang ini udah siang juga karena aku mulai kegiatan juga emang sudah siang. Jadi udah aku isi perut dulu, takut GERD aku kambuh lagi ya mams ya, ditambah pikiran asam lambung bisa cepat naik. Nah, ini aku mau bikin cemilan buat anak aku yang kecil. Ya anak aku besar juga sih, terkhusus anak aku yang kecil ya mams ya. Ini tuh ada Procis ya yang spready. Itu pakai dua bungkus ya mams ya. Ini aku mau bikin cheesecake. Nah, itu pakai 2 bungkus. Bahannya nggak aneh-aneh, itu bahan yang gampang banget kita temukan di supermarket ya mam. Cuma memang kalau prosesnya emang agak susah ya kalau cari yang jenis ini ya mams ya, emang nggak semua ada. Aku pun dapat ini tuh seringnya di Indomaret atau di Gria. Kalau di Walmart kayak gitu tuh agak sulit sih, jarang gitu adanya mams. Nah, ini pakai dua bungkus, kemudian pakai yogurt. Nah, yogurtnya pakai yang original ya mams ya, yang nggak ada rasa-rasa apa-apa gitu, yang original. Boleh pakai yogurt merek apapun, aku pakai ini yogurt merek ini. 1 bungkus aja udah cukup. Kemudian kita pakai gulanya itu kurang lebih 5 sendok makan. Kemudian pakai tepung maizena. Tepung maizena ini kurang lebih 3 sendok makan ya mams ya. Terus pakai vanili. Vanili ini kurang lebih setengah sendok teh. Oke, kemudian kita aduk rata. Kalau aku biasanya diaduk dulu ya mams ya, baru aku tambah telur. Terserah sih mau langsung tadi nyampur semua dulu pakai telurnya langsung, bebas. Kalau aku biasanya habis itu aku campur dulu baru aku tambahin telur 2 butir telur.
gitu. Terus kita aduk lagi rata semuanya, nggak pakai air dan nggak pakai yang lain-lain, tanpa mixer ini ya mams ya. Jadi aduk sendiri pakai tangan, emang agak cangkel sedikit ya mams ya, pegel, cuma ya nggak apa-apa. Maksudnya ini masih bisa, ini kita mau ngebaking kue tapi tanpa mixer gitu bisa. Oke, kurang lebih teksturnya kalau udah ngeblend seperti itu ya mams ya, dia harus rata. Lalu kita siapin cetakan kuenya pakai baking paper supaya nggak lengket ya mams ya. Kalau baking paper saran aku kita lebihin untuk ke samping-sampingnya mams ya, biar dia nggak kecelup masuk semua gitu kertasnya. Oke, setelah itu kita cetak, kita masukin tuh adonannya ke cetakan kuenya. Jadi emang ini tuh proses bikinnya nggak ribet juga mams, bahannya juga nggak ribet. Terus aku jamin ini enak, boleh dicoba. Apalagi yang punya anak-anak, itu tuh bagus banget gitu daripada kita beli-beli yang udah jadi. Yang mending kita kalau bisa kita bikin sendiri ya mams ya gitu. Nah ini udah semuanya masuk. Kalau udah semuanya masuk ke cetakan, kita hentak-hentak sedikit ya mams ya si cetakannya supaya adonannya itu masuk ke celah-celahnya merata gitu loh mams. Jadi hentak sedikit, baru siap kita masukkan ke ovennya. Nah untuk ke ovennya ini tuh panas atas bawah, suhunya 220 dan lamanya 40 menit ya mams ya kita ngebakingnya. Alhamdulillah ini jadinya kurang lebih seperti ini ya mams ya. Ini wangi banget mams. Nih aku keluarinnya setelah udah agak dingin ya mams ya. Aku mau coba potong dan ngeliatin sama mams gimana tekstur cheesecake buatan aku ini. Oke, nah ini aku balik ya mams ya si cheesecake-nya. Terus ini nggak pakai butter-butteran ya mams ya, tapi dia tuh berminyak gitu loh mams, enak gitu loh. Enggak yang enak juga enggak sih buat aku ya mams ya. Nah setelah dipotong-potong, aku biasanya ini nunggu dingin terus aku masukin kulkas, tuh bakal lebih enak lagi mams, bener deh. Jadi kalau buat kita ngeteh pagi atau ngeteh sore ini tuh enak banget, jadi temen ngemil gitu loh mams. Nah begini hasilnya nih mams, lihat tuh, aduh empuk banget, terus enak banget, nggak enek loh mams. Selamat mencoba ya mams ya. Makasih udah nonton YouTube channel aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.